We know that if we want to avoid catastrophic global warming, we need to reduce emissions. Indonesia but it can be says quite it's hard to get your dedicated to head climate around how targets to do as it that. sends delegates to the There's US. this really simple idea. I let myself fall into you. I never thought I'd fall right through. I fell for every word you said. You made me feel I needed you and forced my heart to think it's true. But I found I'm powerless with you. Now I don't need your wings to fly. No, I don't need a hand to hold in mine this time. You held me down, but I broke free. I found the love inside of me. Now I don't need a hero to survive, 'cause I already saved my life. Sampah tetaplah sampah, yang mana merupakan sisa atau buangan dari suatu produk yang tidak dapat dipakai lagi, tetapi dapat didaur ulang sehingga memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Sampah terdiri dari sampah organik dan juga sampah anorganik. Berikut merupakan pembagian sampah yang ada di Indonesia menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2020. Tahukah kamu bahwa sebesar 60% dari total komposisi sampah di Indonesia merupakan sampah organik? Sehingga kami memanfaatkan sebuah limbah atau sampah organik, yaitu sekam padi, dijadikan sebuah briket. Briket ini sebetulnya dapat dibuat dari berbagai macam bahan organik. Namun, ada beberapa karakteristik yang harus kita perhatikan. Di antaranya adalah kadar air, kadar abu, kadar fix karbon, juga nilai kalori bakarnya. Namun ada dua hal penting lagi, yaitu ketersediaan bahan baku, juga ketersediaan bahan bakunya secara kontinu. Nah, oleh karena itu, briket yang kami dibuat menggunakan bahan dasar sekam. Mengapa kita memilih sekam? Yang pertama ialah karena ketersediaan sekam di Indonesia cukup melimpah. Mengingat makanan pokok orang Indonesia adalah nasi. Yang kedua ialah karena penggunaannya. Penggunaan sekam ini masih sangat terbatas sehingga kita gunakan untuk sebagai bahan dasar briket kita ini. Dan yang terakhir ialah karena proses pirolisis dari sekam sangatlah cepat. Proses pembuatan produk briket dimulai dari persiapan pirolisis. Setelah siap, masukkan sekam padi yang kering ke dalam drum logam. Kemudian, lakukan proses pirolisis tersebut hingga sekam berubah menjadi warna hitam. Setelah pirolisis selesai, tumbuk sekam tersebut. Dan setelah ditumbuk, ayak sekam tersebut. Lanjut ke proses pembuatan adonan, di mana bahan-bahannya ada aci atau tepung tapioka, tanah liat, dan air. Timbang dan ukur masing-masing bahan sesuai perhitungan.
Kemudian, campurkan semua bahan yang sudah diukur secara merata dengan bantuan pemanasan. Campurkan perekat ke briket yang sudah diayak untuk merekatkan briket tersebut. Kemudian, cetak briket tersebut. Setelah briket dicetak, jemur briket tersebut di bawah panas matahari atau bisa juga di dalam oven. Setelah kering, lumasi briket tersebut menggunakan oli bekas yang bertujuan untuk menaikkan nilai kalor briket tersebut. Jangan lupa untuk menjemur kembali briketnya. Produk briket tersebut dikemas dalam suatu kemasan box yang tahan air dengan identitas Brilesca Briket 13 Chemical Analysis, yang di dalamnya terdapat informasi mengenai kandungan bahan, manfaat briket, dan juga petunjuk penggunaan briket tersebut. Tentunya, produk Brilesca ini dianalisis dengan berbagai parameter. Pertama-tama, haluskan briket tersebut dengan cara menumbuknya. Kemudian, timbang sejumlah tertentu sampel sesuai parameter yang akan dianalisis. Dan didapat hasil analisis kadar air dalam briket sebesar 5,18%. Kadar abu briket sebesar 22,31%. Kadar volatilmeter sebesar 31,31%. Kadar fixed carbon sebesar 41,20%. Kerapatan 1 gram per sentimeter kubik. Promosi produk briket ini dilakukan secara offline atau secara langsung, dan juga dilakukan secara online melalui media sosial seperti TikTok, Instagram, Tokopedia, dan juga Shopee. Produk briket ini tentunya memiliki manfaat. Di antaranya manfaat utama sebagai energi alternatif, akan mengurangi limbah hasil pertanian, sehingga dari tiap hasil panen padi, ampasnya dapat dimanfaatkan dan dapat mengurangi limbah
serta menjadikan harga jual yang lebih tinggi. Dan tentunya hasil dari pembakaran briket ini tidak menghasilkan gas yang beracun.